Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 semester 5B. Mata kuliah perencanaan pembelajaran akan membahas tentang silabus. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas materi ini dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video ini. Baik, perkenalkan nama saya Neng Fatmawati. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber, serta alat evaluasi yang digunakan. Silabus pada dasarnya merupakan rencana pembelajaran jangka panjang pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Selanjutnya, silabus pada dasarnya merupakan program yang bersifat makro yang harus dijabarkan lagi ke dalam program-program pembelajaran yang lebih rinci, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus merupakan program yang dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup panjang, yaitu 1 semester, menjadi acuan dalam pengembangan RPP yang merupakan program untuk jangka waktu yang lebih singkat. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Nah, selanjutnya ada manfaat silabus. Manfaat silabus yang pertama yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, manfaat silabus sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang ketiga, manfaat silabus yaitu sebagai dokumentasi tertulis atau written document sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, untuk guru, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tujuan pengembangan silabus. Tujuan pengembangan silabus adalah membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi perencanaan pembelajaran mengajar. Sasaran pengembangan silabus yaitu guru, kelompok guru mata pelajaran di sekolah atau madrasah musyawarah, guru mata pelajaran, dan dinas pendidikan. Nah, di sini juga ada landasan pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik Pasal 17 Ayat 2 yang berbunyi, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, dan MA dan MAK. Nah, landasan pengembangan silabus yang kedua
yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nama saya Restini Solihat. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Nah, untuk memperoleh silabus yang baik, maka dalam penyusunannya harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Di sini ada 8 prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Di samping itu, strategi pembelajaran yang dirancang dalam silabus perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori belajar. Lalu yang kedua ada relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip ini mendasari pengembangan silabus baik dalam pemilihan materi pembelajaran, strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penetapan waktu, strategi penilaian maupun dalam mempertimbangkan kebutuhan media dan alat belajar. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. SK dan KD merupakan acuan utama dalam pengembangan silabus. Nah, dari kedua komponen ini ditentukan indikator pencapaian, dipilih materi pembelajaran yang diperlukan, strategi pembelajaran yang sesuai, kebutuhan waktu dan media, serta teknik dan instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut. Yang keempat yaitu konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Dengan prinsip konsisten ini, pemilihan materi pembelajaran, penetapan strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sumber dan media pembelajaran, serta diarahkan pada pencapaian KD dalam rangka mencapai SK. Yang kelima yaitu memadai. Cakupan indikator, materi, kegiatan, dan sumber pembelajaran serta sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian KD. Dengan prinsip ini, maka tuntutan kompetensi harus dapat terpenuhi dengan pengembangan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan. Yang keenam yaitu aktual dan konstekstual. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi dan dapat mendukung kemudahan dalam menguasai kompetensi perlu dimanfaatkan dalam pengembangan pembelajaran. Di samping itu, penggunaan media dan sumber belajar berbasis teknologi informasi seperti komputer dan internet perlu dioptimalkan. Tidak hanya untuk mencapai kompetensi, melainkan juga untuk menanamkan kebiasaan mencari informasi yang lebih luas kepada peserta didik. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Fleksibel silabus ini memungkinkan pengembangan dan penyesuaian silabus dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Prinsip ini hendaknya dipertimbangkan baik dalam pengembangan materi dan kegiatan pembelajaran maupun penilaiannya.
Kegiatan pembelajaran dalam silabus perlu dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kemampuannya. Bukan hanya kemampuan kognitif saja, melainkan juga dapat mempertajam kemampuan afektif dan psikomotornya, serta dapat secara optimal melatih kecakapan hidup. Selanjutnya, di sini ada unit waktu silabus. Di sini ada 3 waktu unit silabus. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Lalu yang kedua, yaitu penyusunan silabus. Suatu mata pelajaran memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Lalu yang ketiga, yaitu implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai SK dan KD untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis silabus. Di sini yaitu ada silabus kurikulum 2013. Silabus kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi isi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jenis silabus yang kedua yaitu silabus KTSP. Silabus KTSP adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus adalah uraian yang lebih rinci mengenai kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik, sehubungan dengan suatu mata pembelajaran atau kelompok mata pembelajaran tertentu. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen silabus. Nah, sudah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, pengertian silabus itu merupakan salah satu bentuk penjabaran kurikulum. Ini memuat pokok-pokok pikiran yang memberikan rambu-rambu dalam menjawab 3 pertanyaan dasar. Apa aja sih pertanyaannya? Yang pertama itu ada kompetensi yang hendak dikuasai peserta didik, lalu ada fasilitas yang digunakan peserta didik untuk menguasai kompetensi, lalu ada yang terakhir atau untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Nah, pertanyaan mengenai kompetensi yang hendak dicapai atau dikuasai oleh peserta didik dapat terjawab dengan menampilkan secara sistematis mulai dari SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, serta hasilnya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana memfasilitasi peserta didik agar mencapai kompetensi dijabarkan dengan mengungkapkan strategi, pendekatan, dan metode yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pertanyaan mengenai bagaimana mengetahui ketercapaian kompetensi dapat dijawab dengan menjabarkan teknik dan instrumen penilaian. Nah, di samping itu, identifikasi ketersediaan sumber belajar sebagai pendukung pencapaian kompetensi. Nah, adapun ya, komponen-komponen silabus. Yang pertama ada komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai, itu ada 3. Ada SK, KD, indikator materi pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan SK itu adalah SK mata pelajaran itu dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Yang kedua ada kompetensi dasar atau KD. Nah,
KD ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. KD ini dijabarkan dari standar kompetensi yang tadi sebelumnya dibahas. Nah, yang ketiga adalah indikator materi pembelajaran. Nah, indikator ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran. Nah, untuk mengetahui tercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada komponen yang berkaitan dengan cara menguasai kompetensi memuat pokok-pokok kegiatan dalam pembelajaran. Nah, yang memuat pokok-pokok kegiatan dalam pembelajaran ini adalah kegiatan pokok yang ada di RPP juga, seperti ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, yang ketiga di sini ada komponen yang berkaitan dengan cara mengetahui pencapaian kompetensi. Ada yang mencakup dua ya, teknik penilaian dan instrumen penilaian. Nah, teknik penilaian ini ada dua juga. Yang pertama ada jenis penilaian. Nah, jenis penilaian ini ada 4. Yang pertama ada penilaian formatif. Nah, penilaian ini yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah mempelajarinya. Lalu ada penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar siswa yang telah mengikuti pembelajaran selama 1 semester atau di akhir tahun. Biasanya ini ada UAS, ujian akhir semester ini. Terus ada yang ketiga, ada penilaian penempatan, di mana siswa untuk kepentingan menempatkan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Dan yang keempat adalah penilaian diagnostik, yaitu adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar siswa, baik kesulitan atau hambatan dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang keempat ada komponen pendukung. Ada 2. Yang pertama ada alokasi waktu, yang keduanya ada sumber belajar. Nah, alokasi waktu ini adalah perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditemukan. Bukan lamanya peserta didik mengerjakan tugas ya, namun perkiraan berapa lama sih peserta didik mempelajari materi tersebut. Nah, yang kedua ini adalah sumber belajar. Ini diperlukan kan agar dalam penyusunan silabus terhindar dari kesalahan konsep. Nah, sumber belajar hendaknya bersesuaian dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang telah dibahas tadi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang pelaku pengembang silabus, di mana pengembang silabus itu pasti ada yang mengembangkannya, tidak mungkin berkembang sendiri ya kan. Di sini tuh ada pelaku-pelaku pengembang silabus. Nah, pengembang silabus ini dilakukan oleh kelompok guru mata pelajaran sejenis pada setiap sekolah atau beberapa sekolah pada kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP ya. Yang pertama ini yaitu disusun secara mandiri oleh kelompok guru mata pelajaran sejenis pada setiap sekolah apabila guru-guru di sekolah yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik pendidik, peserta didik, kondisi sekolah atau madrasah, dan lingkungannya. Di mana guru mata pelajaran sejenis ini misalnya mungkin mata pelajaran IPS dengan mata pelajaran IPS, IPA dengan IPA, dan seterusnya. Mungkin kalau di SD itu kelas 1, kelas 2 hingga kelas 6. Nah, yang kedua ini adalah kelompok guru mata pelajaran. Apabila guru mata pelajaran belum dapat melaksanakan pengembang silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat merumuskan atau mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah guru kelas atau guru mata pelajaran. Di sini guru kelas itu dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, ini tuh menyusun silabus secara bersama. Nah, di SMP itu untuk mata pelajaran IPA IPS itu terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Nah, dan yang terakhir adalah MGMP. Nah, di mana MGMP ini
sekolah atau madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah atau madrasah lain melalui forum MGMP untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan. Lalu ada pembahasan selanjutnya tentang prosedur pengembang silabus. Bagaimana sih prosedur pengembangan silabus tersebut? Nah, untuk memperoleh silabus yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana telah diuraikan yang dijelaskan tadi, diperlukan prosedur pengembangan silabus yang tepat tentunya. Prosedur pengembangan silabus yang disarankan yaitu melalui tahapan ada perancangan atau desain, terus ada validasi, ada pengesahan, ada sosialisasi, pelaksanaan, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, yang pertama ini ada perancangan atau desain. Nah, tahap ini diawali dengan kegiatan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Terus dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok pembelajaran. Nah, lalu ada kegiatan pembelajaran, setelah itu ada indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Nah, lalu yang kedua ini ada validasi. Nah, tahap ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah draft awal silabus yang telah disusun itu sudah tepat atau masih memerlukan perbaikan, dan penyempurnaan lebih lanjut baik berkenaan dengan ruang lingkupnya, urutan penyajiannya, ada substansi, materi pokok, lalu ada maupun cakupan isi dalam komponen-komponen silabus yang lainnya. Nah, yang ketiga ini ada pengesahan, di mana pengesahan ini dilakukan sebelum silabus itu selesai atau final, diimplementasikan dengan tujuan agar memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Nah, tahap pengesahan ini itu merupakan pertanda bahwa silabus tersebut secara resmi sudah bisa dijadikan pedoman oleh guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang melaksanakan proses pembelajaran dan penilaiannya itu seperti apa. Lalu ada tahap sosialisasi. Nah, pada tahap ini tuh dilakukan terutama apabila silabus dikembangkan pada level yang lebih luas, yang dilakukan oleh tim yang secara khusus dibentukkan dan dipercaya untuk mengembangkannya, yang seperti dijelaskan tadi. Nah, silabus final ini yang dihasilkan dan telah disahkan perlu disosialisasikan secara benar dan tepat kepada guru sebagai pelaksana kurikulum. Lalu ada tahap pelaksanaan, di mana tahap ini tuh merupakan kulminasi dari tahap-tahap sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang di akhir. Nah, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, tahap ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah silabus yang telah dikembangkan itu mencapai sasaran atau tidak mencapai sasaran sebaliknya. Nah, dari hasil evaluasi inilah dapat diketahui sampai di mana tingkat ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, silabus dapat segera diperbaiki dan disempurnakan. Seri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Renita Ayu Lestari, NPM 1886 210041. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Pada umumnya, apa yang harus diperhatikan dalam langkah-langkah pengembangan silabus dapat diperhatikan pada slide di atas. Ya, baik. Langkah-langkah dalam pengembangan silabus yang pertama adalah menentukan identitas. Identitas di sini harus dicantumkan berfungsi untuk memberikan informasi kepada guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan silabus. Apa saja yang harus dicantumkan? Yang pertama, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, atau pada kurikulum 2013 di sekolah dasar itu tema apa, di situ tuliskan tema berapa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Selanjutnya, apa itu indikator? Indikator merupakan hasil belajar yang lebih spesifik
dan terukur dalam satu kompetensi dasar. Jadi indikator di sini dituliskan atau dicanangkan untuk mencapai KD atau mencapai kompetensi dasar. Apabila indikator dalam satu kompetensi dasar sudah tercapai, berarti target KD tersebut sudah terpenuhi. SK dan KD ini berlaku secara nasional sama semuanya, mau itu di daerah terdepan atau daerah tertinggal, SK dan KD-nya sama gitu. Namun di sini ditetapkannya oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Para pengembang silabus perlu mengkaji secara teliti SK dan KD mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di dalam standar isi. Jadi guru diberikan keleluasaan untuk mengatur mana materi yang lebih baik didahulukan, mana yang materi setelahnya, seperti itu. Kemudian keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran. Selanjutnya adalah keterkaitan antara SK dan KD antar mata pelajaran. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Materi pokok pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Jenis materi pokok bisa berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Ya baik, selanjutnya untuk mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual siswa. Kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, keluasan, materi pelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alokasi waktu. Jadi guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materinya mau sejauh mana sih yang akan dibahas, seperti itu. Makanya tidak jarang kita temukan bahwa di SD yang satu atau di sekolah satu itu materi membahasnya sangat dalam sekali, sedangkan di sekolah yang lain tidak, seperti itu. Atau contoh misalnya di SMK. Di SMK itu misalnya kan ada SMK, SMA, mata pelajaran kewirausahaan, seperti itu. Mungkin kewirausahaan di sekolah yang di desa yang diajarkannya lebih kepada bertani, bercocok tanam, atau kemudian budidaya, seperti itu. Karena memang relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Karena mungkin setelah lulus sekolah tidak semua peserta didik akan kuliah, maka diajarkanlah dengan keterampilan-keterampilan yang mendukung dengan apa sih yang ada di lingkungannya. Berbeda dengan orang-orang di kota atau sekolah-sekolah di kota yang mungkin pembelajaran kewirausahaannya lebih kepada mengajarkan tentang berdagang lewat sosial media gitu ya, seperti itu. Jadi adanya keluasaan guru untuk mengembangkan materi pembelajaran. Guru harus memperhatikan hal-hal yang tadi, seperti itu ya. Ya, langkah yang keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan bentuk atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Ada dua kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu kegiatan tatap muka dan kegiatan non tatap muka. Kegiatan tatap muka ini biasanya dalam bentuk interaksi langsung antara guru dengan peserta didik. Misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis, tes, seperti itu. Ya, kemudian kegiatan non tatap muka. Kegiatan non tatap muka ini merupakan kegiatan yang bukan interaksi antara guru dengan peserta didik, seperti mendemonstrasikan, mempraktikkan, mensimulasikan, eksperimen, seperti itu. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi langsung antara peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan lingkungannya, peserta didik dengan sumber belajar, dan lain-lainnya.
Nah, adapun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik agar dapat melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai KD. Yang ketiga, penentuan kegiatan pembelajaran harus sesuai hierarki konsep materi pembelajaran. Seperti itu. Ya, langkah yang kelima dalam pengembangan silabus adalah merumuskan indikator pencapaian. Indikator merupakan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah. Langkah yang keenam dalam pengembangan silabus adalah penentuan jenis penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Lalu, penilaian pencapaian kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam berbentuk tulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian. Yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum untuk mengetahui kesulitan siswa. Kemudian hasil penelitian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut berupa perbaikan, proses pembelajaran, program remedial, yang pencapaian untuk siswa yang pencapaian kompetensinya belum tercapai. Kemudian program pengayaan bagi yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Selanjutnya adalah sistem penelitian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses, misalnya teknik wawancara maupun produk atau hasil, melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. Langkah yang ketujuh adalah menentukan alokasi waktu. Dalam menentukan alokasi waktu ini harus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan memperhatikan jumlah SK, jumlah KD yang diajarkan, keluasannya, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang ditulis dalam silabus ini merupakan perkiraan waktu rata-rata yang digunakan untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan peserta didik. Oleh karena itu, penentuan alokasi waktu per KD harus memperhatikan kalender pendidikan, program tahunan, program semester, serta pembagian minggu efektif belajar. Jadi, dalam menentukan alokasi waktu ini, guru atau sekolah berhak atau lebih mengetahui gitu tentang keadaan di lapangannya. Jadi diberikan keleluasaan untuk mengalokasikan waktunya seperti apa, seperti itu. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan
atau bahan yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, atau elektronik, alam sekitar, ataupun media lain yang dianggap relevan dengan kompetensi, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, indikator pembelajaran, seperti itu. Nah, untuk kurikulum 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2005 tentang standar proses menyebutkan bahwa penyusunan silabus disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi, sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus paling sedikit memuat 9 komponen yang sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Nah, dalam kompetensi atau standar kompetensi dalam silabus dalam kurikulum 2013 itu disebutnya adalah kompetensi inti, yang mana mencakup dengan kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, kompetensi 4-nya, atau kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, seperti itu. Ya baik, selanjutnya adalah format silabus. Silabus dapat dituliskan melalui format kolom atau tabel seperti yang dilihat pada gambar ya. Nah, di sini format tabel yang mana komponen-komponen dalam silabus dikategorikan berdasarkan atau dimasukkan ke dalam tabel-tabel seperti itu. Yang selanjutnya adalah format uraian. Format uraian ini di mana komponen-komponen yang harus ada di dalam silabus, data-data yang diperlukannya harus diuraikan satu per satu. Yang selanjutnya kita lihat ke sini contoh silabus. Di sini kita bisa lihat penulisannya menggunakan format kolom ya. Nah, kita sudah mempelajari tadi langkah-langkah pengembangan silabus. Apa saja? Yang pertama itu kan menentukan identitas sekolah. Di sini identitasnya tercantum ya, nama SD atau nama sekolahnya SD Percobaan. Mata pelajaran matematika, kelasnya kelas 4 semester 1. Kemudian mengkaji SK dan KD, yang mana SK dan KD-nya harus dituliskan, yang mana SK dan KD ini sudah ditentukan dari BNSP, Badan Nasional Standar Pendidikan. Nah, standar kompetensinya yaitu memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah kita mengkaji SK dan KD adalah mengidentifikasi materi pokok. Materi pokok pembelajaran di sini termasuk ke dalam kelipatan dan faktor. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seperti apa atau bagaimana yang akan dilakukan dalam pembelajaran itu. Jadi di sini bisa diskusi, ya, mendiskusikan konsep kelipatan dalam permasalahan sehari-hari, bisa mendeskripsikan konsep kelipatan suatu bilangan, menyebutkan kelipatan suatu bilangan. Selanjutnya adalah indikator. Indikator merupakan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini kita lihat mendeskripsikan konsep kelipatan. Mendeskripsikan konsep kelipatan ini kita dapat mengukurnya apakah siswa sudah memahami atau siswa bisa memahami atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya menyebutkan kelipatan suatu bilangan. Indikatornya siswa harus bisa menyebutkan kelipatan dari bilangan 2 misalnya apa saja sebagai cara untuk mengetahui apakah siswa mengetahui atau tidak. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian apa yang akan dilakukan gitu dalam untuk mencapai standar kompetensi ini. Misalnya penilaian kinerja dalam bentuk komunikasi lisan atau tertulis atau yang lainnya. Kemudian yang harus dilakukan dalam langkah-langkah pengembangan silabus adalah penentuan waktu. Alokasi waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi ini. Alokasi waktu ini tidak harus selalu
sama dengan apa yang dituliskan di silabus dengan apa yang diajarkan guru, karena pada prakteknya guru lah yang mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, sejauh mana pemahamannya, dan lain-lainnya. Nah, alokasi waktu yang dituliskan dalam silabus merupakan rata atau gambaran. Pada umumnya, waktu yang diperlukan untuk standar kompetisi ini adalah 2 kali 35 menit. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumbernya bisa dari buku atau dari manapun yang bisa kita pilih. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.